Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIM Mikrosma jurusan Komputerisasi Akuntansi ingin mempresentasikan tugas kewirausahaan dengan bertema Food for thought, a simple driver with infinite response. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumi Sigarti, saya akan menceritakan tentang Food for thought, a simple driver with infinite response. Semua orang membutuhkan makanan, namun menginginkan juga makanan yang aman, sehat, bergizi, dan tentunya enak. Melampaui kebutuhan manusia yang sederhana ini, ada banyak minat pada makanan dan minuman yang kita konsumsi. Minat ini seringkali diekspresikan dengan model atau tren yang dapat menghasilkan peluang usaha baru. Pengusaha ini menggambarkan berbagai tanggapan terhadap kebutuhan dasar pangan. Mereka juga mempunyai kreativitas, fokus, dan tekad yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dalam pasar yang kompetitif. Di sini ada Kindelicious Sally Preston yang mendirikan usahanya yang sangat sukses yang bernama The Kid Food Company pada tahun 2009. Nah, Sally itu memulai kewirausahaannya pada tahun 2001 saat dia membesarkan anaknya yang masih kecil. Dia menyadari adanya celah di pasar untuk makanan bayi yang dibekukan yang berkualitas. Dengan pengalaman sebelumnya sebagai ilmuwan makanan bersama Mark dan Spitzer untuk mengembangkan rangkaian produk baru. Rangkaian produk baru ini diberi nama Babylicious. Sejak hari pertama, Sally memiliki visi besar untuk Babylicious. Di beberapa pengecer dan supermarket, ia bertekad untuk meyakinkan bahwa meskipun dibekukan, rangkaian makanan bayi ini harus disajikan sesuai yang diharapkan para ibu. Nah, dia mempunyai pelanggan pertama yang bernama Waitrose. Waitrose ini memiliki jaringan supermarket besar di Inggris dengan jumlah pesanan 8 jenis pesanan untuk disimpan di 27 toko. Jadi kisah yang kedua adalah tukang daging herbivora, yaitu Aubrey dan Kelworth, saudara laki-laki dan perempuan. Yang keduanya merupakan vegetarian. Dari ketidaksukaan mereka terhadap daging, membuat mereka memiliki ide untuk memulai toko daging vegan berbasis Minneapolis atau Minnesota pada tahun 2106. Lalu, yang menjadi kunci kesuksesan mereka dalam bisnis ini mungkin adalah kombinasi produk inovatif, yaitu daging bebas daging yang dibuat dari gandum non-GMO dengan tambahan bumbu dan saus yang membuatnya lebih enak dan membuat orang tertarik untuk membelinya. Lalu mereka juga menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri mereka di Minneapolis dan sekitarnya. Kemudian hanya dalam 1 bulan mereka memulai bisnis tersebut, Aubrey dan Kel telah menarik perhatian media yang sangat besar dengan lebih dari 50 artikel di Amerika Serikat dan internasional. Seperti artikel BBC, bahkan mereka membuat video 39 detik yang menyoroti toko daging vegan pertama di Amerika yang dibuka di Minneapolis. kisah yang terakhir yaitu kisah Super Jam Preston Doherty. Dia belajar membuat selai dari neneknya. Dengan usianya yang masih belia kisaran umur 14 tahun, dia mendirikan perusahaan. Pertama kali Super Jam memasarkan usahanya ke gereja dan pasar petani di Skotlandia. Begitu banyak pilihan selai di pasaran. Tetapi, selai Super Jam berbeda dengan selai yang di pasaran. Selai Super Jam ini tidak memiliki tambahan gula yang dimaniskan dengan jus anggur. Di sini, selai Super Jam hanya 100% dari buah-buahan yang diolah atau dibuat sehingga menjadi selai. Hanya dalam 4 tahun, Fraser mengembangkan usaha dari visi awal ini. Dia mendapat kesempatan untuk mempresentasikan idenya kepada Whitehorse ketika dia menghadiri hari bertemu pembeli yang diluncurkan di Inggris oleh Whitehorse dan sekarang dijual kembali di berbagai toko. Pada tahun 2008, Fraser memproduksi sekitar 400.000 toples setahun. Dan pada tahun 2010, The Jam Boy melaporkan di blog mingguannya bahwa hampir 1 juta toples telah terjual. Sementara itu, dia terus mengembangkan pasar ekspor Denmark 2014 dan memperkenalkan produk baru seperti Super Tea. Fraser juga berbicara dan menulis tentang pengalamannya sebagai pengusaha. Sekian presentasi dari kami.